Cik. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kita berbakti pada pagi hari ini. Sudah pada diri kita akan memulai pada doa kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan kemuliaan-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya
Pagi hari yang indah ini kami bersyukur kalau kami boleh ada Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bernafas Tuhan, kami bahkan boleh ada di tempat ini bersekutu bersama-sama saudara seiman. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan buat kami untuk bersekutu, untuk memuji, untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh, hanya ini yang dapat kami lakukan untuk Tuhan membalas kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, hanya kami dapat memuji, menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau lawati kami, pilih kami masing-masing Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami bawa kepada-Mu, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Engkau yang ada tempat ini, Roh Kudus yang berkuasa di tempat ini. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah doa kami pagi hari ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau terus memuji, menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap arahkan hati kita bawa menyembah Dia, meninggikan namanya, nyanyi pujian bagi Dia selalu. Dari dalam hati kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. 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 Nyanyi pujian bagi Dia. Haleluya. Oh, I sing praises to Your name. Haleluya. Haleluya.
kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh menyembah, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus. Biarlah pujian, sembah syukur kami boleh menjadi dupa yang harum di tahta-Mu yang kudus Bapa. Dan Kau disenangkan oleh setiap pujian syukur kami pada pagi hari. Saatnya Tuhan Engkau berbicara Bapa. Biarlah kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dengan kekuatan dari tempat-Mu yang mati Kau limpahkan Tuhan pada hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan suara-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin percaya ada pesan Tuhan yang akan Dia sampaikan untuk kami semua para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kehidupan kami. Kami mau bawa ke dalam tahta-Mu yang kudus. Kami mau siapkan pikiran kehendak kami. Kami taruh di bawah kaki-Mu. Agar kiranya hati kami ditanamkan dengan benih-benih yang baik. Agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah akan firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan Bapak. Puji Tuhan. Pagi hari ini, pagi yang penuh dengan sukacita, saudara semua sudah menaikkan pujian kepada Tuhan dan sudah meninggikan Tuhan dan sudah berdoa. Tentunya ini menjadi suatu hal yang terpuji, bahkan yang baik di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan juga tidak lupa, tidak mau menyanyiakan pertemuan ini, sehingga lewat hamba-Nya, yaitu saya yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan bawa kita untuk bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan sedikit tentang dalam pelayanan. Tentunya kita perlu adanya kepekaan secara rohani, spiritual, agar kita tidak terbawa arus oleh arus kepentingan pribadi yang mengarah kepada suatu yang disebut ambisi pribadi. Dalam pelayanan kita harus belajar untuk tetap bisa mengerti bahwa ambisi itu baik, tetapi kalau mengarah kepada negatif disebutnya ambisius. Nah, ini adalah suatu pribadi yang Tuhan tidak suka. Ini akan membahayakan umat Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat dari porsi kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sampai di situ. Kita tahu cerita Yusuf bahwa dia bermimpi, ya, dan mimpinya itu membawa ketidaknyamanan di tengah keluarga, ya, termasuk juga dengan saudara-saudara kandungnya dan juga kepada ayahnya. Nah, kita tahu bahwa apa yang sudah kita akan belajar, setiap orang ini pasti akan memiliki suatu keinginan. Setiap orang ini memiliki suatu hasrat atau harapan atau cita-cita yang tentunya akan atau hendak dicapai dalam hidupnya.
Dan ini kita tahu bahwa keinginan yang besar ataupun keinginan atau harapan atau hasrat yang besar tentunya ini sangat kuat, dan inilah yang disebut ambisi. Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ambisi memiliki arti keinginan yang besar. Untuk apa? Memperoleh atau menjadi sesuatu. Keinginan yang besar untuk berbuat sesuatu. Ya. Nah, ambisi ini menjadi suatu dorongan dalam diri seseorang yang memacu dia untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, dengan tujuan yang ingin ditempuh atau dicapai. Dengan memiliki ambisi, seorang akan lebih termotivasi. Saudara kalau nggak punya ambisi, ya saudara tidak termotivasi, tidak semangat. Ya. Nah, dalam menjalani hidup kita harus tetap semangat, dan ambisi ini adalah sasaran di mana kita dengan semangatnya kita tahu ada goal, ada hal yang kita akan capai. Ya. Nah, inilah yang disebut ambisi. Ambisi atau keinginan yang kuat akan semakin lengkap atau berpeluang begitu besar untuk menjadi kenyataan jika disertai dengan iman yang mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Maka setiap kehendak dan rencana kita itu dikemas, di mana kita harus tahu bahwa ambisi boleh, tetapi ada kemasannya. Apa itu? Kita harus tetap mengedepankan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Sebab kalau tidak, kita akan jadi liar. Nah, seringkali orang terjebak di sini. Ambisi boleh, tapi ketika disertai dengan motivasi yang terselubung itu tadi, itu akan menjadi liar. Ambisi ini akan terproyeksi dengan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Maka ambisi yang demikian akan melawan apa? Arah dengan kehendak Tuhan. Karena akan menjadi sesuatu yang liar. Nah, oleh sebab itu, ya, contohnya begini, ambisi kita menjadi seseorang untuk bisa mengumpulkan harta benda. Ambisi seseorang untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, mencari hormat, pujian bagi dirinya sendiri. Harus menjadi ini supaya akan dihormati dan dipuji. Nah, ini ada Bapak buat hamba Tuhan. Kita setiap kali mukernas itu kan seluruh daerah menyampaikan keinginan-keinginannya, betul ya Pak? Ya. Nah, kadangkala nggak perlu dijawab, dia sudah tahu pertanyaannya, simple, tapi berdiri untuk bicara itu sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena ada seluruh dunia itu ada di situ, sehingga dia mau tampil berdiri di depan pegang mic, betul nggak Pak? Kadang-kadang kita di pusat kita melihat sebenarnya itu nggak perlu ada pertanyaan itu, tapi kenapa ditanya? Karena dia kepengen berdiri tampil supaya dilihat dia adalah orang yang paling pintar, padahal dia udah tahu jawabannya. Hanya memancing. Apa sih opini masyarakat yang ada di depan? Apa sih opini hamba Tuhan yang ada di depan? Itu memancing, padahal udah tahu jawabannya. Ngabisin waktu. Saya kalau lihat begitu saya paling gak suka. Kenapa? Ngabisin waktu. Ini kan kita perutnya lapar, kedinginan lagi, ini lagi, itu lagi, ditanya-tanya masalah-masalah yang buat saya gak perlu ditanya.
Hamba Tuhan pasti udah tahu, udah ngerti jawabannya apa, tapi kepingin tampil. Betul nggak Pak Tua? Hah? Betul ya? Ada banyak begitu kan? Nah, kalau ini terjadi, maka yang akan mengarah kepada ambisi apa? Untuk kepentingan pribadi, hawa nafsu. Ada orang lain lebih, dia harus lebih juga dari orang itu. Ya. Dan akhirnya apa? Terjadilah perselisihan dan perseteruan. Akhirnya dia kesel sendiri oleh karena tidak tercapai setiap apa yang dia inginkan, terlalu ambisius. Nah, inilah yang Tuhan tidak suka. Apa? Negatif, menjadi mengarah kepada ambisius. Kalau sudah terjadi seperti ini, yang muncul apa? Kesombongan. Kesombongan. Ini yang mengarah kepada sesuatu yang disebut negatif. Hati-hati kita sebagai pelayan Tuhan. Amin. Kita semua para pelayan Tuhan sama di mata Tuhan. Saudara dan saya sama. Bayarannya sama. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita ini hanya debu, hanya tanah. Kita tidak ada guna apa-apa kalau bukan karena Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Semua karena Tuhan. Kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan, supaya saudara berjalan sesuai dengan arah Tuhan. Ambisi boleh, tetapi kalau sudah ambisius negatif, ada pencitraan, ada pemecahan, ada perseteruan, ada kesombongan di dalamnya. Ini yang Tuhan tidak suka, apalagi para pelayan Tuhan. Haleluya. Yusuf anak yang paling anak emasnya, ya, dari ayahnya. Yusuf paling disukai, dicintai, dikasihi, disayangi. Ketika Yusuf bermimpi, coba kita lihat Kejadian 37 ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 9b, di situ dikatakan Yusuf menceritakan pula tentang mimpinya yang lain. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Oleh karena mimpi ini, ya, saudara-saudara Yusuf akhirnya jadi membenci Yusuf. Dipikirnya ini mau tampil aja ini orang. Menganggap terlalu ambisius, bahkan ayahnya pun sempat menegurnya. Coba kita lihat di ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai tanah? Sampai ditegur oleh ayahnya. Jangan takabur, kamu ini anak kecil. Ingat, jangan sampai masa kamu kurang ajar, si maling kundang. Kamu lupa, ini ibumu yang menyusuimu, masa harus menyembah kepadamu dan lain sebagainya. Tapi kita tahu dari hal ini bukan Yusuf yang salah, karena Tuhan yang mengawalinya dengan memberikan mimpi kepada Yusuf. Amin. Amin. Bukan salah Yusuf. Tuhan memberi mimpi mengenai masa depannya. Bukan hanya masa depan Yusuf, tapi masa depan bangsa Israel, bangsa yang disukai oleh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tidak ingin impian yang besar itu. Kalau kita belajar di sini,
terkontaminasi dengan ambisi daripada Yusuf. Yusuf bisa tak terkontaminasi dengan hal itu? Halo, bisa? Bisa. Bisa aja. Nah, ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itulah Yusuf diberikan proses demi proses. Karena apa? Supaya Yusuf tidak sombong dan tidak mengalir jauh daripada Tuhan, out of the track. Maka apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang diingini oleh Yusuf, dipikirkan oleh Yusuf, ambisius. Yusuf bisa mengarah kepada itu, mengarah kepada ambisius. Kenapa? Aku tidak minta, tapi itu Tuhan yang memberikan mimpi itu kepadaku sehingga aku menjadi orang nomor 1. Bisa ambisius? Bisa. Sudah ada kok tanda-tandanya dari Tuhan. Tapi Yusuf memiliki kerendahan hati. Kenapa? Supaya tidak sombong. Maka Tuhan memberikan proses demi proses. Haleluya. Maka itu coba kita lihat Amsal 6 ayat 16. Bu Gino boleh baca Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, apa ini yang dibenci Tuhan? Sombong kan? Amin. Sombong kan yang dibenci oleh Tuhan. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Nah, ini ada menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Apa itu rencana jahat? Kalau saudara diberikan tugas, Pak Gino tugas ini Bapak Talakua kepengen tugasnya Pak Gino. Akhirnya karena kepingin, Pak Gino bilang A, Pak Talakua bilang ke yang lain-lain, parah, apa yang Gino lakukan seperti ini, begini, itu rencana jahat namanya. Mendiskreditkan sehingga semua orang berpikir mengarah bahwa Gino tidak qualified dalam menjalankan tugas. Nah, itu rencana jahat. Kenapa? Karena dimuara dengan ambisi dan kesombongan. Hati-hati kalau pelayan. Amin. Amin. Karena ada perkara-perkara yang Tuhan benci. Hati-hati, ini pelayanan. Ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dunia. Amin. Amin. Hati-hati. Yusuf bisa bergeser kepada itu, tetapi Yusuf tetap merendahkan diri. Ini terjadi juga bukan hanya di pelayan. Ini terjadi juga di Mubes. Sebentar lagi kita mau Mubes. Dan terjadi juga di para hamba-hamba Tuhan. Kalau mau Mubes, semua orang tampil jadi pahlawan kesiangan. Betul, Bapak tahu Tuhan? Supaya nanti setelah Mubes dipilih, supaya masuk ke jajaran majelis pusat, majelis taklim ulama besar, itu masuk. Itu saya puji Tuhan, saya tidak terjebak dalam hal ini. Setiap kali diberikan tugas naik pangkat, diberikan tugas, selalu saya
bertanya kenapa saya, yang pertama saya selalu menolak. Kenapa? Karena saya merasa diri saya belum mampu. Tapi terus disodorkan, menolak. Kenapa? Karena saya mau menjaga hati saya untuk tidak terjebak kepada ambisius. Yesaya 2 ayat 14. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Yesaya 2 ayat 14. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Nah, orang yang angkuh akan direndahkan. Ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Haleluya. Haleluya. Sombong direndahkan, angkuh direndahkan. Kenapa? Hanya satu dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam pelayanan hanya Tuhan. Porsi yang lebih hanya Tuhan. Segala sesuatu hanya Tuhan. Amin. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Haleluya. Amin. Kita bukan siapa-siapa. Nah, kalau hal ini terjadi, mindset kita, pikiran seperti itu, maka apa yang kita akan alami? 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang meninggikan? Tuhan. Makanya Om Aun Datu almarhum mau berdua sama saya. Dia bilang apa? Albert, satu saat kalau kamu nanti ada di pucuk pimpinan atau kamu mendapatkan suatu kepercayaan dalam hal pelayananmu semakin ditingkatkan, khususnya di dalam organisasi, itu semua dari Tuhan. Jangan kamu cari itu semua oleh karena kamu deketin orang, melobi. Karena kalau melobi, nanti kamu mudah untuk diturunkan, direndahkan. Tapi kalau promosi bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, tidak ada satupun manusia yang dapat menurunkan kamu. Itu pesan Allah kepada saya almarhum. Jadi saya pegang itu, saya pegang terus dalam hidup saya. Maka kalau saya diberikan tugas, mampu nggak saya? Apakah saya yang bisa? Atau saya dipercayakan? Apakah karena apa ini Tuhan? Kita ukur supaya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengarah kepada satu ambisius. Jadi biasa aja, mau turun, mau naik, mau ini, ya santai aja, nggak ada power syndrome. Biasa aja. Punya rendah hati, jadi di atas atau di bawah sama aja. Melihat orang ya sama aja, melihat ketemu hamba Tuhan sama aja. Tetap menghormati kepada mereka. Mau yang hamba Tuhan di desa, mau yang di kota, sama aja kita bergaul.
Kita nggak bergeming dalam hal itu. Tetap. Kenapa? Karena harus Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Jadi akhirnya apa? Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami proses. Tuhan sudah bawa saudara untuk ke arah yang baik, tapi saudara mengalami proses. Itu tidak masalah. Coba kita lihat Kejadian 37 ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Terus Lalu Israel berkata pada Yusuf, bukankah saudara-saudara mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau suruh pada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Kata Israel kepadanya, pergilah kau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Terus di situ Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah aku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya. sampai di situ. Coba saya perhatikan ya. Yusuf dibawa ke situ, Yusuf dilihat oleh saudara-saudaranya. Saudara bilang apa? Itu lihat tukang pemimpi. Pertanyaan saya, apakah Yusuf sombong? Tidak. Apakah Yusuf memiliki ambisius? Tidak. Dia hanya menceritakan. Itu saja sudah membawa orang iri hati. Apalagi kalau Yusuf berubah pola pikirnya jadi sombong. Kira-kira bagaimana? Nah, inilah yang dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan apa yang Yusuf alami? Proses demi proses. Masuk ke sumur, ya, dijual, dijadikan budak. Ya, ini saya potong aja terus akhirnya difitnah, masuk penjara. Kalau Yusuf berambisius di dalam hidupnya, dia pasti protes sama Tuhan. Betul? Betul nggak? Kok mimpiku tidak sama sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena yang dikejar ambisius. Ambisi itu yang berdampak negatif. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, mau diangkat, mau ditinggikan, mau direndahkan, biasa aja. Tetap dalam keadaan kondisi yang baik di mata Tuhan, tidak mengarah kepada kesombongan. Dan apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah proses demi proses. Dan kita harus tahu pasang surut kehidupan manusia itu naik turun, naik turun. Tidak serta-merta kita di atas terus. Satu saat juga kita akan turun. Tapi kita harus tahu, mau melewati semua proses karena kita tahu semua Tuhan bawa kita lewat proses supaya kita tidak sombong. Proses itulah yang membawa kita untuk tetap kuat tegar. Proses itulah yang membawa kita untuk tetap berkata, Tuhan Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita lewati semua proses itu, Tuhan pasti angkat kita. Yusuf berapa tahun? Dia mengalaminya 13 tahun menunggu sampai mimpinya menjadi kenyataan. Apa yang diproyeksikan kepada Yusuf? Hanya satu hal. Coba kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11.
Makanya dia tetap stabil hidupnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi satu hal, perhatikan hidup kita. Jangan sampai kita terjebak ambisius, kesombongan. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab ketika itu kita lakukan, ada proses yang kita alami. Jangan pernah kita berkata tidak adil Tuhan, tapi berkatakan Ia membuat segala sesuatunya indah. Supaya kita tahu kita tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan dari awal sampai akhir. Sudah kita menjadi manusia yang tidak sombong. Segala sesuatunya itu semua adalah Tuhan yang dipilihkan. Kita hanya sebagai alat dalam tangan Tuhan, dan tangan Tuhan yang kuat. Coba kita buka di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, semua Tuhan sudah atur. Haleluya. Kalau hari ini saudara ya dipercayakan sesuatu hal, ya lakukan bagianmu. Dan ingat, semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk our glory, tapi God to be glory. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita apa? Kita tahu persis dalam hidup kita. Supaya kita tidak goyah. Kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Supaya kita tetap tidak lewat atau out of the track. Kita tetap on tracknya Tuhan. Dan kita harus tahu persis kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi semua ini Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik buat saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengalami kok saya begini, kok saya, itu semua proses. Amin. Amin. Supaya saudara bisa melewati semuanya. Dan kita harus tahu bahwa Allah mempersiapkan bagi kita sesuatu hal yang besar. Dan itu pun kita akan tahu. Kapan kita tahunya? Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 2. ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, selalu berhasil. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Nah, tetap stabil. Dia tidak mundur. Kok saya cuma jadi ini? Katanya semua menyembah kepadaku. Kan dia nggak berkata begitu. Tetap apa yang ditugaskan, mau di atas, mau jadi raja, atau di bawah, atau jadi PRT sekalipun, dia tetap mengerjakannya seperti kepada Tuhan. Kalau saya bilang begitu, benar? Stabil tetap. Kenapa? Karena segala sesuatunya untuk Tuhan, arahnya kepada Tuhan. Maka ketika itu yang dilakukan oleh Yusuf, maka dia katakan apa? Dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan berkati. Haleluya. Saudara mau semuanya apa yang dikerjakan kita dibuat berhasil dan diberkati? Ya. Dan ini harus contoh seperti Yusuf. Dan akhirnya apa? Kejadian 45 ayat 8. Ini akhirnya Yusuf tahu ketika dia sudah menjadi orang yang nomor 1 di Mesir, nomor 2 di Mesir. Coba ayat 8. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas
atas seluruh tanah Mesir. Akhirnya dia bilang apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Akhirnya di sini dia mengampuni keluarganya. Dia tetap stabil dalam hidupnya. Dia bisa memaintain hati dan pikirannya untuk tetap mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Maka Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Jadi tetap fokus. Sebagai pelayan tetap fokus. Mau dipilih tidak dipilih, mau ditunjuk tidak ditunjuk, tetap kerjakan, tunaikan tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Supaya agar apa? Agar kita tahu semuanya karena Tuhan. Tuhan yang dipilihkan. Sehingga apa yang kita kerjakan suatu saat nanti, waktu kita mengalami proses demi proses, itu semua adalah proses olah dari Tuhan. Agar kita tahu merendahkan diri. Itu kuncinya. Ketika kita merendahkan diri, nanti Tuhan yang akan meninggikan kita. Karena ada cara Tuhan yang bekerja bagi setiap kita para pelayan Tuhan. Bersabar, hadapi semua tantangan, dan tetap konsisten dalam pelayanan. Karena satu saat nanti waktunya Tuhan, kita akan ditinggikan. Haleluya. Apa saja yang kau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Itulah kunci keberhasilan dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali ke proses. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum nanti kita akan berdoa untuk doa kita puji, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biar Tuhan saja yang menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya, menjadi pelayan-pelayan, kita mau melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan setia. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan ruangku, namun Yes.
bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau tetap terus dalam hadirat Tuhan, tetap dengan seluruh kehidupan kita pada hari ini. Kita membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong, haleluya, seluruh apa yang menjadi kerinduan kita, rinduan kita bagi gereja lokal kita. Biar Tuhan senantiasa bekerja dalam gereja lokal kita, dalam setiap ibadah yang ada. Tuhan hadir, haleluya, haleluya, haleluya. Rindukan Tuhan hadir di setiap ibadah-ibadah kita. Biar tetap hadir, tetap dari dalam Tuhan ibadah-ibadah yang ada. Biar hadirat Tuhan yang bermuliakan. Biar Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Biar Tuhan dapat sukacita yang baru setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak-bapak kita untuk gereja lokal kita, kita mau berdoa setiap ibadah-ibadah yang ada. Kita mau tetap berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Baik Tuhan sebagai KPJ, koordinator, semua pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kita semakin rendah di hadapan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kita, bukan dengan keluarga kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa buat kepala dan Tuhan seluruh keluarga pastor yang ada. Kita berdoa menopang seluruh pelayan-pelayan mereka di dalam doa. Kita berdoa buat jemaat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita berdoa dengan kasih. Saya mengenal Bapak Aris untuk berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Siapakah kami? Kami para pelayan yang sudah berada. Senantiasa merendahkan hati, pikiran kami, diri kami itu. Karena kami hanya tulus. Kami hanya, oh Tuhan, malas yang dipijak ataupun oh Tuhan, keset yang ada di depan gereja Tuhan. Untuk itu, untuk apa kami sombong? Sungguh kami tidak pantas meninggikan hati pikiran kami. Kami tidak ada hati yang melihat. Kami hanya berbuntut. Untuk itu pimpin senantiasa kami Tuhan sebagai pelayan-Mu, untuk tetap setia dan mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu indah, menjadi teladan bagi setiap hidup kami. Kami ingin seperti Yusuf yang tidak sombong, yang Kau pakai luar biasa Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, teristimewa hamba-Mu kepada sidang Bapak Albert dan Ibu Nezi yang memimpin setiap ibadah kami, yang memimpin setiap kegiatan rohani di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau pakai dan luar biasa talenta yang sudah Kau anugerahkan bagi gembala kami Tuhan, untuk hormat kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami sudah berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Senior kami, Ibu Lin Sukarno, yang saat ini masih terbayang di tempat tidur. Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kehidupannya sampai saat ini dalam umur yang semakin tua, tubuh yang semakin rentan, namun kami percaya kekuatan yang datang daripada Engkau menyembuhkan, memulihkan setiap kekuatannya, untuk boleh Tuhan kembali hadir di gereja-Mu menjadi teladan bagi
berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Jadi semangat bagi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami meladani Tuhan betapa Ibu Kepala kami sudah berjuang Tuhan luar biasa untuk mengembalakan domba-domba di tempat ini. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, dimulai dari para KPJ yang ada, koordinator wadah dan badan, seluruh anggota Tuhan, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, apapun Tuhan, kegiatan kami hanya untuk memulihkan nama Tuhan. Untuk itu pimpinan ada di tengah-tengah kami semua, biar beri hikmat kami Tuhan, sehingga kami tidak sombong, kami tidak melakukan atau mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau memberkati setiap ibadah raya yang ada di tempat ini, ibadah-ibadah wadah yang ada. Tuhan tolong semuanya, Engkau sucikan, kuduskan mereka di dalam melayani ibadah-ibadah yang ada, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, baik yang sakit, yang undur daripada imannya Tuhan, yang berjamah mereka, untuk mereka boleh kembali Tuhan bersama-sama beribadah di tempat ini. Banyak bangku-bangku yang masih kosong Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu, biarlah setiap jemaat-Mu yang ada, yang mau bekerja, yang masih mau peduli untuk bersatu hati dalam ibadah tempat ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Terpuji dan nama-Mu, kami tidak lupa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, seluruh anggota DPR yang ada Tuhan. Mereka bekerja untuk kemajuan bangsa kami, ketenangan bangsa kami, kemerdekaan yang boleh kami nikmati. Itu semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak semena-mena, mereka tidak berlaku tidak adil, mereka memikirkan setiap penduduk masyarakat, bahkan yang ada di pelosok-pelosok mereka. Tuhan, Engkau jamah hati pikiran mereka Tuhan, untuk bertindak bijaksana, untuk bertindak adil, sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi ketidakadilan, tidak terjadi Tuhan mara bahaya yang akan menimpa setiap kami. Kami percaya Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang sudah memilih mereka menjadi wakil-Mu di dalam pemerintahan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Indonesia tetap aman, tenang, seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkau melindungi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tengah-tengah pemerintahan maupun masyarakat seperti biasa. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa selamat kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau mendengar dari tempat-Mu yang maha tinggi, dan Engkau juga memberikan apa yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, mari kita kami berdiri, kita akan segera akhiri pada doa fajar pagi hari ini. Kita naikkan syukur buat Allah yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan sudah hadir dalam perkara kita pada pagi hari ini. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini atas kelimpahan berkat dan pertolongan